Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini, hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan yaitu Bapak Herman Sinarli dari Makassar. Beliau akan membawakan topik kain lampin. Waktu saya serahkan pada hambanya Bapak Herman Sinarli. Silakan Bapak Herman. Terima kasih Bu Ayu. Selamat pagi Pak Freddy, Pak Henrik, selamat pagi. Pak Samuel, selamat malam. Tugas untuk yang pagi Pak, tentang kain lampin. Nah, kalau kita ketahui bahwa setiap tahun pada tanggal 25 Desember itu kita selalu merayakan sesuatu yang istimewa, yaitu hari kelahiran Yesus. Jadi kisah lahirnya Yesus, kita selalu berpikir, selalu tahu bahwa akan dibaringkan di palungan, dan menjadi cerita yang selalu terulang setiap tahunnya. Nah, saya juga masih ingat waktu kecil, mama saya yang sering menceritakan tentang kisah kelahiran Tuhan Yesus ini. Jadi sebenarnya agak sedikit didramatisir ya, dengan mengatakan bahwa tidak satupun rumah bersalin yang menerima mereka, atau rumah penginapan yang mau menerima mereka untuk menginap. Jadi waktu itu saya merasakan seperti semacam ada penolakan oleh pihak penginapan. Nah, mungkin dalam bayangan saya waktu itu, mungkin tampangnya mereka lusuh kah, atau kumuh kah, atau kayak tidak memiliki apa-apa gitu sampai harus ditolak. Nah, cerita kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat kita ini, kalau kita buka dalam kitab Injil itu diceritakan oleh Matius dan Lukas. Nah, Matius dan Lukas ini menulis cerita Yesus ini secara unik. Jadi Matius menaruh kesan pada Yesus sebagai sosok pewaris tahta Daud. Nah, itu bisa kita lihat pada catatan silsilah yang langsung menyebut Yesus sebagai anak Daud pada kalimat pembuka Injilnya. Dikatakan bahwa inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, kepada kita para pembacanya yang adalah orang-orang Kristen ini, Matius ingin meyakinkan bahwa Yesus benar-benar adalah Kristus Mesias yang dinubuatkan para nabi dan dinanti-nantikan oleh umat Israel sendiri. Nah, untuk mempertegas kesan itu, Matius melanjutkan cerita mengenai orang-orang Majus dari timur yang hendak bertemu raja orang Yahudi yang baru lahir. Nah, orang-orang Majus ini kayak kemarin kita sudah dengarkan, kemarin dulu juga. Jadi mereka membawa persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Ini adalah benda-benda yang bernilai ekonomis tinggi. Matius mau menempatkan Yesus seperti pangeran yang pantas menerima sambutan dari kaum cerdik cendekia. Nah, sebaliknya Lukas, dia membingkai cerita kelahiran Yesus ini sebagai peristiwa yang biasa-biasa saja, bersahaja dan sederhana. Kendati sama seperti Matius, ia menyertakan para malaikat sebagai tokoh ilahi yang memberi kesan misteri dan kudus. Namun Lukas lebih menekankan aspek sederhana dan kekeluargaan dari tokoh-tokoh dalam ceritanya. Jadi misalnya saja Elizabeth disebut sebagai sanak keluarga Maria, Simeon dan Hana digambarkan sebagai sosok kakek dan nenek yang tentunya bersuka cita atas kelahiran cucunya. Dan tidak lupa juga diceritakan kunjungan para gembala. Nah, tampaknya Lukas sengaja membuat adegan kontras dengan Matius. Kalau Matius memunculkan para majus sebagai ilmuwan, Lukas menampilkan para gembala sebagai kaum terpinggirkan. Jadi kelas yang rendah dalam strata sosial di masyarakat Yahudi. Nah, hal yang lain yang tidak kalah menarik sekaligus menyolok dari kedua penginjil ini adalah
bagaimana meng-close up benda-benda yang menandai identitas Yesus. Tanda untuk menemukan bayi Yesus dalam cerita Matius adalah bintang. Jadi benda langit yang merupakan objek kajian dari para Majus. Sedangkan Lukas menunjukkan pada palungan dan kain lampin. Sebagaimana diketahui, palungan dan lampin merupakan alat penunjang bagi gembala ternak. Nah, karena cerita tentang kain lampin, maka kita hanya akan membahas menurut kitab Injil, karena Injil Lukas, karena cuma Lukas yang menceritakan tentang palungan dan kain lampin. Nah, sebenarnya apa sih palungan itu? Jadi pada saat Yesus dilahirkan di Bethlehem, ini jelas menyebutkan kata palungan. Jadi disebut dalam Yesaya juga ada, Lukas 2 pasal 7 yang paling penting. Ini merujuk bahwa kelahiran Yesus itu memang di tempat yang tidak biasa, yaitu sebuah kandang domba di Bethlehem. Nah, palungan sendiri adalah sebenarnya tempat makanan ternak. Kalau kita baca di Yesaya 1 ayat 3, menurut kisah kelahiran Yesus yang tertulis dalam Injil Lukas 2 ayat 7, dituliskan bahwa Yesus setelah lahir dibaringkan dalam palungan, yang kemungkinan setengahnya dipahat pada padas. Jadi dulu-dulu itu palungan dia menyatu dengan dinding goa kadang. Jadi digali, dibuat lubang di tanah atau di pasir itu atau di batu itu. Nah, disempurnakan dengan tanah liat seperti yang biasa dilakukan para gembala dalam gua-gua. Nah, ini Bu Ayu buka Lukas 2 ayat 7 bahwa ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkuskan dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi palungan juga merupakan tempat untuk makanan ternak, sebenarnya makanan binatang. Dibuat dengan dipahat dari batu pada sisi gua. Jadi palungan ini dikenal bukan saja di wilayah Israel, tapi juga di berbagai negara lainnya di Timur Tengah. Jadi pada umumnya kandang binatang disatukan dengan rumah pemilik binatang itu. Dan di kandang tersebut terdapat palungan. Nah, dalam kandang-kandang raja waktu itu yang dibangun pada zaman Omri, terdapat batu-batu besar yang diliangi sebagai tempat palungan. Jadi para arkeolog juga menemukan bahwa bak-bak besar dipahat pada bongkahan-bongkahan batu kapur yang berukuran kira-kira panjangnya 90 cm, lebarnya 50 cm, dan dalamnya 60 cm. Jadi bak-bak tersebut diperkirakan digunakan sebagai palungan agar bayi Yesus dapat dibaringkan dengan nyaman di sebuah palungan dan untuk menghangatkan tubuhnya. Sedangkan tubuhnya sendiri dibungkus dengan lampin. Jadi kain lampin atau kain bedung adalah sepotong kain yang diikatkan menjadi satu seperti potongan kain perban yang memanjang. Jadi setelah seorang bayi dilahirkan, tali pusarnya dipotong dan diikat, kemudian bayi tersebut dibasuh dan digosok dengan garam biasanya. Ini kebiasaan Yahudi ya, dan dibungkus dengan potongan-potongan kain yang memanjang. Dengan cara tersebut akan memberi si bayi kehangatan, perlindungan dari keadaan-keadaan yang ekstrim, dan memberikan bayi itu rasa aman. Nah, dalam Lukas 2 ayat 12 dikatakan bahwa inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Jadi dalam naskah bahasa Yunaninya itu tidak menulis kata nomina kain yang dipakai untuk melilit atau sparganon, namun menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan nomina tersebut, yaitu spargano. Namun demikian penambahan terjemahan Bilai dan KJF
yang menambahkan kata nomina kain lampin atau swaddling clothes dapat diterima juga dalam hal ini. Jadi dalam kaitan dengan judul di atas, maka tulisan saya ini akan hanya menyoroti lebih banyak pada kain lampin. Apa itu sebenarnya kain lampin? Jadi kain lampin itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu kain popok bayi, bebat bayi, lapis atau alas. Jadi dia terbuat dari kain yang berlapis-lapis dan sebagainya. Dan biasa juga dipakai untuk memegang benda yang panas. Sedangkan melampin artinya memasang lampin pada bayi, mengalas tangan dengan kain, kertas, dan sebagainya ketika memegang barang yang panas. Jadi dalam istilah yang lebih umum, kain lampin ini adalah kain sebagai bebat pada bayi atau kain untuk membedung bayi. Nah, dalam Lukas 2, 4-6, dikatakan bahwa demikianlah juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Maria dan Yusuf melakukan perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem untuk memenuhi perintah Kaisar Agustus dalam melakukan sensus penduduk. Namun pada saat di Bethlehem lah tiba saatnya Maria untuk bersalin. Jadi di Lukas 2 ayat 8-18 mencatat juga bahwa pada saat di Bethlehem itulah, di sana juga ada para gembala yang tinggal di padang sedang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Jadi pada waktu malam itu rame dengan gembala, mungkin karena nginap ya, jauh dari tempat mereka tinggal. Nah, siapakah para gembala itu? Nah, gembala ini pastilah yang tinggal dekat kota Bethlehem. Mereka tidak lain adalah para gembala, di sini dikenal sebagai Migdal Eder. Nah, Migdal Eder itu ada disebutkan di Kitab Kejadian 35 ayat 21. Jadi bahwa banyak para rabi mengajarkan bahwa kedatangan Mesias itu pasti diberitahukan dari Migdal Eder yang di Bethlehem. Jadi 35 ayat 21 dikatakan sudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di sebelah Migdal Eder. Jadi Migdal Eder ini artinya menara kawanan domba. Semacam menara. Letaknya kira-kira 1000 langkah atau 1,6 kilometer atau 1 mil dari Yerusalem. Jadi tidak begitu jauh dari Yerusalem. Jadi sesuai dengan pengharapan Mesianis Yahudi, tampaknya yang dimaksud Lukas dengan padang gembala ini bukan padang gembala biasa, tetapi menunjuk pada Migdal Eder atau menara kawanan domba yang tadi kita baca di Kejadian 35 ayat 21. Nah, dalam tulisannya khususnya di Kisah Para Rasul, keterangan Lukas juga ternyata dibuktikan sangat tepat oleh para arkeolog dalam kaitan dengan saat kelahiran Kristus. Lukas menulis bahwa di daerah-daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Sejarawan gereja juga mengatakan bahwa Migdal Eder yang terletak dekat Bethlehem, tempat para gembala menerima berita kelahiran Yesus. Nah, dalam Lukas 2 ayat 12 dikatakan bahwa dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menyumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Jadi malaikat Tuhan memberikan keterangan bagaimana bayi Yesus Kristus diperlakukan.
Dia dibungkus dengan kain lampin dan diletakkan di palungan. Artinya menurut deskripsi malaikat Tuhan, Yesus Kristus memang tidak dilahirkan di sembarang tempat. Kelahirannya memenuhi nubuat di Perjanjian Lama sebenarnya, bahwa dia menampakkan dirinya di Migdal Eder di Bethlehem yang merupakan kandang domba. Nah, mungkin suhu udaranya tidak beda jauh dengan suhu udara yang dirasakan Pak Freddy saat ini, yaitu berkisar antara 6 sampai 14 derajat Celcius. Jadi udara yang cukup dingin. Nah, bayi yang baru lahir dan dibeli bendungan atau kain lampin tentu akan dililit agak tebal ya pada bayi itu. Sebelum dililit juga seluruh tubuh bayi biasanya dilumuri dengan minyak, kemudian dililit, dibungkus agar bayi itu terus hangat. Nah, selain itu Yusuf, Maria, dan bayi Yesus Kristus juga berada dalam ruangan. Jadi bukan di alam terbuka, tapi dalam suatu kandang atau di dalam gua. Nah, mereka mendapat gua karena Yusuf tidak mendapatkan tempat di penginapan. Jadi mereka terpaksa harus di kandang gua, dan pada saat itulah Maria juga sudah akan melahirkan. Nah, agak unik juga ketika diceritakan bahwa ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus Kristus datang, ia memberikan panggilan yang lurus. Jadi tidak perlu kita tafsirkan macam-macam lagi. Yohanes Pembaptis bilang, lihatlah anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Jadi dari mana sebenarnya dasar gelarnya demikian didapat oleh Yohanes Pembaptis? Dia tahu, Yohanes Pembaptis sebenarnya dia tahu bahwa Yesus Kristus itu lahir di Migdal Eder. Dan itu adalah tempat bagi para domba-domba yang sedianya dipersembahkan sebagai korban di Bait Allah. Jadi maka tempat kelahirannya yang tidak biasa itu disebut sebagai penggenap. Dari seluruh korban-korban yang dipersembahkan sejak kematian binatang berdarah yang pertama di Taman Eden. Dan berlanjut di sepanjang Perjanjian Lama. Digenapi sekarang dengan lahirnya anak domba. Nah, inilah yang kelak akan mati sebagai penggenap segala korban-korban penghapus dosa yang pernah diberikan. Jadi tempat kelahiran Yesus ini sebenarnya gua ini sebenarnya adalah tempat hewan-hewan kurban ditaruh dulunya di Migdal Eder ini, disimpan sebelum dikorbankan di Bait Allah di Yerusalem. Nah, di Palestina juga para arkeolog telah menemukan bak-bak besar yang dipahat itu. Sehingga semua sesuai dengan cerita yang diceritakan oleh Injil. Jadi dalam Lukas 2 ayat 40 sampai 20 juga dikatakan bahwa adalah semua cerita ini adalah satu rangkaian peristiwa. Bahwa peristiwa antara kelahiran Yesus Kristus dan kedatangan para gembala tidak berselang lama. Tetapi terjadi pada malam hari itu juga. Jadi para gembala tidak menemui Yesus jauh setelah masa kelahirannya. Jadi pada malam hari itu juga mereka sudah dapat menemukan di kandang itu. Jadi Lukas 2 ayat 21 menulis bahwa Yesus Kristus disunat pada usia 8 hari. Jadi 8 hari itu upacara perjanjian sunatnya Ibrahim ya, Abraham. Artinya jelas bahwa para gembala itu datang ke kandang domba mendahului peristiwa penyunatan. Dan kemudian dilakukan upacara Yahudi waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa. Jadi waktu itu bayi Yesus dibawa ke Yerusalem oleh orang tuanya. Jadi setelah itu baru diceritakan bahwa ada kedatangan orang-orang Majus menemui Yesus Kristus.
Dan waktu itu tidak lagi berada di kandang, tetapi di sebuah rumah. Itu ada dalam Matius 2 ayat 11. Jadi peristiwa kedatangan orang-orang Majusi ini tidak akan melebihi catatannya kematian Herodes Agung. Jadi kalau kita baca di Yehezkiel 16 ayat 4 bahwa ada perumpamaan mengenai umat Israel yang dialegorikan sebagai istri Tuhan yang tidak setia, bersundal dengan ilah-ilah lain. Nah, dia digambarkan, jadi dikatakan bahwa kelahiranmu begini, walau engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong, dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibendungi dengan lampin. Jadi di Yehezkiel 16:4 ini mau menggambarkan umat Israel yang tidak setia. Jadi dia seperti bayi juga yang tidak dibendung, tidak dililit dengan kain lampin, dibiarkan saja untuk jatuh pada posisi terendah. Jadi 10 suku di kerajaan utara itu biarkan punah. Dan bahkan Yehuda yang di selatan pun menjadi bangsa buangan pada saat Nebukadnezar dari Babilonia mengalahkan Israel pada tahun 856 sebelum Masehi. Jadi di sini di Lukas juga mencatat bahwa para malaikat memberitahukan kepada para gembala bahwa bayi Yesus itu dibungkus, dibendung dengan kain lampin. Kain lampin ini sama seperti Salomo. Jadi untuk menunjukkan bahwa kain lampin itu juga digunakan oleh bayi yang keturunan raja dalam garis keturunan Daud. Jadi merupakan tanda kebangsawanan Yahudi juga. Dan penegasan bahwa merupakan tanda kebangsawan Yahudi. Dan penegasan identitas Yesus Kristus sebagai raja keturunan Daud dari orang Yahudi. Jadi sekaligus identitas Yesus sebagai raja keturunan Daud. Jadi referensi terkenal lainnya tentang kain lampin atau kain bedung, kita dapat lihat dalam literatur Yunani juga. Dikatakan bahwa oleh Hesiodos di abad ke-8 bahwa dia karena orang Yunani ya, dia membuat seakan-akan yang lahir itu Zeus yang dilahirkan oleh Dewi Rea. Tapi suaminya itu Cronus mencoba memakan bayi Zeus itu untuk mengelabui. Nah, untuk mengelabui suaminya, Dewi Rea ini menyelamatkan anaknya. Dan dia bungkus dengan bedon dengan kain lampin. Sedangkan yang lain dibungkus dengan sebuah batu besar, dia bungkus juga dengan lampin. Jadi si Kronos ini dia justru memakan yang berisi batu, sehingga bayi Zeus dapat diselamatkan. Nah, tanda surgawi dari kain lampin atau kain bedung Yesus Kristus ini untuk menyatakan bahwa bayi Yesus itu lahir adalah raja orang-orang Yahudi. Bukan Zeusnya, Hesiodos yang seperti tadi diceritakan. Jadi Yesus Kristus adalah raja yang sebenarnya. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Jadi kelahirannya di kandang domba yang merupakan gua di Bethlehem itu pada tahun 327 Kairos Konstantin membangun basilika di atas gua itu. Pada abad keempat, atas permintaan ibunya, yaitu Helena.
Sehingga di Bethlehem kita masih dapat menemukan salah satu dari gedung gereja tertua di dunia yang masih digunakan sebagai tempat peribadatan. Bangunan ini didirikan di atas gua yang menurut tradisi merupakan tempat lahir Yesus dan dihormati sebagai tempat suci. Gereja Nativity atau gereja kelahiran. Gereja ini pernah dihancurkan dan basilika dibangun kembali oleh Kaisar Justinian pada tahun 530 yang bangunannya masih berdiri sampai sekarang. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kain lampin ini juga seperti undangan dari Yesus Kristus. Nah, saya bisa bayangkan bagaimana kalau malaikat Tuhan itu datang dan dia mengatakan kepada para gembala yang ada di padang itu waktu malam itu, dia katakan, inilah tandanya bagimu, kamu akan menyumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lenan halus dan terbaring di kamar anak raja di istana. Nah, kalau itu yang dikatakan malaikat, tentunya para gembala akan menggeleng kepala. Dan dia bilang, ini bukan undangan untuk kita. Bagaimana kita bisa ke sana? Baru memasuk ke gerbang istana raja saja, pasti sudah diusir. Memangnya kita siapa? Nah, kita hanya seorang gembala. Jadi, syukurlah malaikat menggunakan kata lampin dan palungan. Jadi, dengan mendengar kata-kata itu, para gembala itu tentu sumringah. Dan dia tahu bahwa itu sama dengan mereka. Dan mereka bisa datang menyebutnya. Sehingga mereka bilang, ayo kita pergi ke sana. Dan begitulah mereka jadi para gembala ini menjadi orang-orang yang pertama yang berkesempatan menyambut kedatangan Mesias. Nah, pada hari-hari ini Yesus Kristus sebenarnya masih mengedarkan undangan kain lampin juga buat kita. Jadi sampai saat ini dia masih membuka pintu selebar-lebarnya. Dengan tidak ada tembok penghadang, tidak ada dress code yang membatasi. Bagaimanapun keadaan kita, dimanapun kita berada, kita bisa datang padanya. Dengan keseluruhan diri kita, apa adanya, tanpa embel-embel, tanpa riasan, dia pasti menyambut kita dengan tangan terbuka. Jadi ada juga yang memberikan versi tentang pengertian lampin sebenarnya. Kain lampin disebutkan bahwa kain lampin itu sebenarnya kain bekas yang dipakai untuk membersihkan anak domba yang baru lahir. Jadi bayi-bayi domba waktu itu yang baru lahir masih bergerak-gerak dan karena orientasinya yang belum baik dan untuk melindungi mereka dari benturan atau gesekan yang bisa membuat bayi itu cacat, maka bayi domba yang baru lahir itu diletakkan dalam palungan yang berisi jerami, kemudian dibungkus dengan kain lampin. Nah, memang sudah dipersiapkan agar mereka tidak tergores atau apa. Sedangkan yang kedua disebutkan bahwa lampin itu adalah kain-kain kusam saja, kumal dan kotor, yang dijadikan sebagai alas duduk di atas keledai. Kalau kita dalam perjalanan, maka kain itu adalah alas duduk. Jadi, maka Yusuf dan Maria tidak membawa perlengkapan bayi, tapi kain lampin milik keledai-keledai yang dijadikan alas palungan, sekaligus selimut penutup tubuh bayi Yesus. Jadi dikatakan di sini sebenarnya kain lampin yang mereka gunakan itu adalah pengalas punggung keledai tempat mereka duduk. Jadi dari kedua penjelasan ini kita mendapati kesamaan sekaligus perbedaan. Jadi kesamaannya adalah kain lampin adalah kain bekas dan kusam yang sudah tidak terpakai lagi oleh pemiliknya, tapi masih bisa digunakan untuk keperluan para hewan piaraan.
Nah, bedanya adalah versi pertama mengatakan dikhususkan untuk domba, versi kedua untuk keledai. Jadi kalau kedua-duanya anggap saja kita benar, baik domba maupun keledai kan sama-sama hewan. Yang penting pada saat itu. Nah, jadi Lukas mengisahkan bahwa Yusuf dan Maria membebat atau membungkus bayi Yesus dengan kain lampin. Sehingga tindakan itu bisa saja mengandung pengertian bahwa tubuh Yesus juga sebenarnya dibungkus dengan kain sampah. Jadi jika sampah dipahami sebagai material sisa yang tidak terpakai lagi oleh manusia, maka kita bisa tahu bahwa tahun 2000 tahun yang lalu tubuh Sang Juru Selamat dibungkus dengan sampah kain. Jadi sampah kain yang dipakai untuk membungkus anak-anak domba dan alas pada punggung keledai-keledai. Saya pulang, saya Jumat ke sana. Nah, itulah yang dipungut oleh Yusuf di sekitar tempat mereka menginap untuk memberi hangat. Jadi dengan memberi penekanan kain lampin ini, kita menangkap pesan juga bahwa sejak lahirnya Yesus telah merasakan dampak dari limbah manusia. Jadi ia dilahirkan di tengah lingkungan yang penuh sampah, baik itu sampah kain yang dipakai untuk membungkus anak-anak domba atau punggung keledai. Keledai itulah yang dipungut oleh Yusuf sebenarnya untuk menghangatkan dia. Jadi dengan memberikan penekanan pada kain lampin, sebenarnya juga dikatakan bahwa kita sering lalai, manusia ini sering lalai mengelola bumi sebagai tempat yang layak untuk menyambut Sang Juru Selamat. Jadi dalam menanti kedatangannya lagi, tinggal beberapa hari nanti, manusia hanya menyisakan ruang-ruang sampah ketimbang rumah penginapan di bumi. Jadi sebenarnya hal ini amat kontras sebenarnya dengan apa yang dilakukan Tuhan kepada manusia. Kalau kita lihat bahwa Tuhan sebenarnya waktu di zaman dia menyediakan Taman Eden terhadap manusia di bumi. Sebaliknya kita menyediakan, tapi manusia sebaliknya menyediakan Taman Eden bagi Tuhan juga. Begitu pula ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, Tuhan mau menemui Adam dan Hawa dan membuatkan pakaian untuk mereka, untuk menutupi ketelanjangan mereka. Tetapi sebaliknya, ketika dia menjadi manusia dan datang ke dunia, manusia tidak menyediakan baginya pakaian, kecuali sampah kain. Jadi tepatlah apa yang dikatakannya, ketika aku telanjang, kau tidak memberikan aku pakaian. Jadi pengertian kain lampin ini baru saya dapat baru betul-betul saya bisa baca karena tugas hari ini untuk menyampaikan kain lampin. Jadi anak-anak Raja Daud pun dibungkus dengan kain lampin, tapi pasti berbeda dengan kain lampin yang digunakan Yesus. Waktu itu hanya cuma untuk punggung keledai. Dan juga kain lampin itu tadi disebutkan bahwa melambangkan undangan sebagai malaikat bagi para gembala. Melambangkan bahwa Tuhan ini mengundang kita dengan apa yang kita pahami, apa yang sering kita gunakan. Jadi kain lampin itu amat akrab dengan gembala-gembala. Dan kalau kita juga akrab dengan Tuhan Yesus, pasti dia mengundang kita dengan hal-hal yang biasa kita gunakan. Sehingga kita berani datang kepada dia. Apa yang dia tawarkan bagi kita, yaitu jurus keselamatannya, keselamatan kita. Nah, selalu dia undang kita dengan apa yang kita bisa pahami. Dia tidak mengundang kita dengan
hal-hal yang mewah atau apa, tapi hal-hal sederhana yang menyatu dengan kita. Terima kasih Bu Ayu. Saya akan pimpin doa dulu Bu Ayu ya. Ya, Ya silakan. Bapak, terima kasih atas pengertian kain lampin ini, meskipun sederhana dan apa adanya Tuhan. Namun semoga kami mendapat sedikit arti dari kain lampin ini. Bahwa ini adalah lambang yang Kau memberikan bagi kami sebagai undangan bagi kami untuk datang padamu. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Tuhan Amin. Yesus memberi. Terima Makasih Pak Herman. kasih. Makasih Pak Herman yang sudah menyampaikan firman Tuhan malam hari ini bagi kita.